tujuan untuk memenangkan perang. Skinner, strategi adalah filosofi yang berkaitan dengan sarana untuk pencapaian tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, strategia, yang diartikan sebagai the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Strategi haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi menurut Pauker dan Jansen. Jansen dan Scholes menjelaskan bahwa strategi arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang. Dari batasan-batasan itu dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran secara sistematis. Sebagai suatu pola aktivitas pendidik, peserta didik, strategi pembelajaran memuat sejumlah komponen yang membentuk jalinan keterkaitan dalam wadah yang disebut dengan pola pembelajaran. Dick dan Terry pada tahun 1996 memandang strategi pembelajaran sebagai penjelasan tentang komponen-komponen umum dari seperangkat materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan itu untuk menghasilkan suatu hasil belajar tertentu pada peserta didik. Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan urutan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Strategi yang diterapkan dalam suatu kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran. Dengan adanya penerapan strategi dalam pembelajaran, guru dapat menjalankan kegiatan pembelajarannya secara tepat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru bersama peserta didik tidak perlu membuat waktu, tenaga secara berlebih dan tepat sasaran. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum strategi bermakna suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar, maka strategi diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut, maka strategi dapat didefinisikan sebagai kumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran dengan memperhatikan keunggulan kompetitif. Strategi mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dengan demikian, strategi bukan hanya tahap perencanaan, tetapi juga melibatkan proses pelaksanaan dan pengendalian agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, serta upaya pengukuran tahapan proses dan atau dampak dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, adapun materi selanjutnya itu macam-macam strategi pembelajaran pendidikan inklusif. Secara
Secara umum terdapat berbagai macam strategi pembelajaran seperti strategi pembelajaran langsung, kolaboratif, dan berbasis inquiry. Strategi pembelajaran langsung menekankan penjelasan guru secara eksplisit disertai contoh dan latihan terbimbing untuk memperkenalkan konsep atau keterampilan baru. Sementara itu, strategi pembelajaran kolaboratif mengajak siswa bekerja sama dan dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan memperdalam pemahaman melalui interaksi sosial. Adapun strategi berbasis inquiry mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan eksplorasi, dan menemukan jawaban secara mandiri melalui kegiatan penelitian atau proyek. Selain itu, terdapat strategi pembelajaran aktif yang menempatkan siswa sebagai partisipan, utama melalui diskusi, eksperimen, atau penciptaan karya sehingga meningkatkan motivasi dan daya ingat. Berbagai strategi tersebut dipilih sesuai konteks, tujuan, dan kebutuhan peserta didik. Karena strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan pendekatan menyeluruh yang menentukan bagaimana siswa terlibat dengan isi pelajaran dan mempraktikkan keterampilan yang dipelajari. Adapun jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yaitu strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadang berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek, dan latihan. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, yaitu merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Yang keempat, strategi pengamatan melalui pengalaman, yaitu berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada aktivitas. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang keenam, strategi pembelajaran konseptual, yaitu suatu strategi yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata. Selanjutnya, strategi pembelajaran dengan modul, yaitu suatu proses pembelajaran yang mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry, yaitu menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Dan terakhir ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada peserta didik. Baik, saya alihkan ke pemaparan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya strategi pengajaran anak kebutuhan khusus pada pendidikan inklusif. Yang pertama itu pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Chandra Pratiwi, anak berkebutuhan khusus tidak diperkenankan dengan cenderung tidak diterima untuk bersekolah di sekolah yang umum. Sukarti 2020 menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak yang memiliki perbedaan berupa mental, kemampuan sensorik, perilaku, komunikasi, maupun perbedaan dalam bentuk fisik yang dari anak-anak pada umumnya. Sekolah inklusif merupakan sesuatu bentuk pemetaran dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Anak berkebutuhan khusus mempunyai jenis-jenis yang berbeda berdasarkan karakteristik dan hambatan yang dimiliki ABK. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB berdasarkan karakter dan kekhususannya. Untuk ABK dengan kekhususan tertentu seperti ABK dengan masalah berkesulitan belajar dapat ditempatkan dalam kelas inklusif. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunagrahita, yang keempat tunadaksa, yang kelima tunalaras, yang keenam
luar biasa. Strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita antara lain: yang pertama, strategi pembelajaran yang individualisasi; yang kedua, strategi komparatif; yang ketiga, strategi modifikasi tingkah laku. Yang bagian B itu pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif merujuk pada berbagai macam metode pembelajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami materi pelajaran. Yang ke bagian C itu buku pelajaran, merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan hambatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah agar mampu membimbing diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri. Yang bagian C itu strategi pengajaran untuk anak dengan masalah perhatian atau konsentrasi. Yang bagian E atau yang terakhir yaitu strategi pengajaran untuk anak dengan masalah daya ingat atau memori. Baik, itu saja materi dari saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh guru kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan, dan kami batasi 2 pertanyaan. Baik, kepada saudari Faiza Turahmi kami persilahkan. Terima kasih bersama teman-teman. Tadi telah dijelaskan mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Nah, dari pertanyaan saya yaitu dari semua macam-macam strategi pembelajaran tersebut, mana yang lebih efektif atau yang akurat yang bisa digunakan untuk kelas inklusif tersebut. Baik, itu saja pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan memberikan kami waktu untuk menjawab. Baik, kepada Nur Fadila, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Faiza Turahmi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebagaimana tadi pertanyaan dari saudari Faiza Turahmi, strategi mana yang paling efektif diterapkan di kelas inklusif? Strategi yang paling efektif di kelas inklusif sebenarnya bukan hanya satu, tetapi yang berpusat pada kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Namun dalam praktik pendidikan inklusif saat ini ada beberapa strategi yang terbukti paling efektif karena fleksibel untuk semua jenis kemampuan. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ini dianggap strategi paling efektif karena guru menyesuaikan materi, proses belajar, produk atau hasil belajar sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar siswa. Yang kedua yaitu comparative learning atau pembelajaran komparatif, sangat efektif karena menumbuhkan interaksi sosial, melatih empati dan siswa saling membantu. Yang ketiga yaitu tutoring atau tutor sebaya. Siswa yang lebih paham membantu temannya yang mengalami kesulitan keunggulan, misalnya bahasa lebih mudah dipahami, meningkatkan rasa percaya diri kedua siswa. Yang keempat itu pembelajaran multisensori. Materi disampaikan melalui visual, audio, dan